Wahid, itsnin, thalatha, iftahil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami, sahabat kisah, dalam acara podcast Rumah Kisah. Nah, sekarang kita kedatangan narasumber Ustadz Alamsyah LC. Nah, Ustadz yang humoris dan asik sekali. Sebelum kita berbincang dengan Ustadz Alam, jangan lupa sahabat kisah, di like, subscribe, and share channel yang dahsyat ini. Jangan lupa kasih komentar sebanyak-banyaknya, tapi ingat, tetap yang positif. Assalamualaikum Ustadz Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustadz. Alhamdulillah, gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Ustadz, Rumah Kisah sudah masuk volume 4. Nah, sekarang podcast bersama Ustadz ini di episode ke-18. Nah. Proses Islamnya Umar bin Khattab. Nah, sebelumnya Ustadz, bisa dijelaskan nggak nih sedikit aja ke sahabat kisah nih? Nah. Sosok Umar bin Khattab itu seperti apa, Ustadz? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Umar bin Khattab, seorang sahabat terbaik yang dimiliki Rasulullah dan juga umat Islam. Sosok yang mungkin tidak bisa dirangkaikan kata, dan kata-kata yang kita rangkai ini tidak mampu menggambarkan sosok hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kalau kita disuruh menceritakan, Sayyidina Umar bin Khattab adalah gambaran seorang muslim yang memiliki ketegasan, keberanian, dan juga keteguhan di dalam hatinya. Ketika Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar ini umurnya masih berumur 27 tahun. Masih usia emas-emasnya. Masih muda. Kalau sekarang mungkin lagi mau nikah, kira-kira begitu. Tapi di usianya yang muda ini, beliau sudah mampu menjadi orang yang dipandang di kaumnya. Di antara sebabnya memang karena kekuatan fisiknya dan keteguhan hatinya. Kalau kita di sini punya gulat, dulu pada masanya ada gulat di pasar Ukaz. Dan juara bertahannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar ini orang yang memiliki pendirian yang sangat kuat. Kalau beliau sudah berbicara A, itu tidak ada yang mampu untuk menggesernya menjadi B. Dan begitulah orang mengenal Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan bukan hanya dari kalangan manusia. Kalau ada Sayyidina Umar lewat di sebuah jalan, kemudian para jin ini tahu, maka jin ini akan memilih jalan yang lain. Jadi Sayyidina Umar ini bahkan ditakuti oleh kaum-kaum jin. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa Ustaz, keteguhan pendiriannya dari Umar bin Khattab Ustaz ya. Nah, selanjutnya nih Ustadz nih, jadi yang menarik nih Beb, di kisah ini ada di antara bukti bahwa Sayyidina Umar ini sangat teguh. Jadi di dalam kisahnya, kita masuk ke dalam kisahnya, singkatnya ketika itu Ummu Abdillah pengen pergi ke Habasyah, ketemu sama Umar. Orang tahu kalau udah ketemu sama Umar, ya kalau bahasa kita sekarang, kalau nggak ke kuburan, kalau nggak ke rumah sakit. Tapi Masya Allahnya Allah kasih hidayah di antara taufiknya. Ummu Abdillah ini dikasih lewat. Sampailah dia kepada suaminya yang sudah menanti dan para sahabat yang lain. Dia mengatakan, oh saya tadi ketemu Umar. Oh yang benar, masa bisa ketemu Umar udah selamat sampai sini. Saya juga bingung. Tapi saya melihat, saya ada rasa Umar ini akan masuk Islam. Oh sahabat yang lain apa? Gak mungkin. Sebabnya apa? Umar gak bakal masuk Islam kecuali untanya masuk Islam lebih dulu. Jadi sekaligus ejekan, tapi dari situ kita bisa melihat bahwa orang-orang percaya Umar berpendirian sangat teguh. Masya Allah. Tabarakallah. Nah Ustaz, ini kan Umar bin Khattab mempunyai pendirian sangat teguh nih. Nah itu bisa masuk Islam Ustaz. Bagaimana proses? Kisahkan sedikit Ustaz nih.
Yang penting tentunya di antara sebab masuk Islamnya Umar berkah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masa sulitnya Rasul berdoa. Sebelum masuk Islamnya Umar, Allahumma a'izzal Islam bi Umaraini. Ya Allah, bangkitkanlah Islam, jadikanlah Islam ini mempunyai izzah dengan 2 Umar. Umar yang pertama Umar bin Khattab, dan Umar yang kedua adalah Amru bin Hisham. Sahabat kisah tahu nggak nih Amru bin Hisham? Mungkin kurang kenal, tapi kalau ana sebutin nama lainnya yaitu Abu Jahal. Jadi Rasul berdoa kalau dengan 2 Umar ini Islam akan menang, Islam akan memiliki izzah. Akhirnya berkah dari doa Nabi inilah akhirnya Sayyidina Umar bisa masuk Islam dengan wasilah. Saat itu Sayyidina Umar kesel, marah dengan Rasulullah karena sudah memecah belah Quraisy. Karena Rasul datang, ada yang setuju dengan Rasul, ada yang tidak setuju. Umar marah, mana ini Muhammad, saya pengen bunuh. Pedangnya dikeluarin mau cari Rasulullah. Ada sahabat ketika itu lewat, Nuaim bin Abdullah. Wahai Umar, mau kemana? Mencari Rasulullah. Ngapain cari Rasulullah? Orang adekmu Fatimah bintul Khattab udah masuk Islam. Ngapain ngurusin Muhammad kalau adekmu sendiri masuk Islam? Kaget, datanglah ke rumahnya. Akhirnya disitulah hidayah Allah berikan. Di situ marah. Nah, ini cerita lengkapnya dan penuh dramatisnya, Masya Allah. Antum bisa dengerin lengkap. Ana singkatnya. Sayyidina Umar marah kepada adiknya ini Fatimah. Ditanya, memang benar kabar yang mengatakan kamu telah masuk Islam? Enggak mau jawab. Ditutupin sampai akhirnya diseranglah suaminya, kenalah Sayyidatuna Fatimah bintul Khattab. Ketika kena berdarah, disitulah Fatimah dengan amarah juga mengatakan, demi Allah saya sudah masuk Islam. Di situ Umar, sang pemberani, orang yang penuh dengan keperkasaan, turun nyalinya karena melihat adiknya dalam keadaan berdarah mempertahankan agamanya tanpa rasa takut. Kemudian disitulah akhirnya dibacakan surat Toha sampai ayat ke-8. Akhirnya Umar menanyakan, di mana Rasulullah? Antum tahu tadi ketika pertama kali Sayyidina Umar mencari Rasul untuk apa? Membunuh Rasulullah. Tapi setelah mendengar ayat suci Al-Quran ditanya, di mana Rasul? Keluarlah Khabbab yang lagi ngumpat tadi. Jadi ada Fatimah, ada suaminya, ada yang lagi ngumpat ketakutan sama Sayyidina Umar. Keluarlah, aku akan menuntunmu kepada Muhammad Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, untuk apa Sayyidina Umar masih mencari Rasul? Apakah tetap ingin membunuhnya atau ada maksud lain? Saksikan kisahnya di Rumah Kisah. Itu nanti di episode selanjutnya. Nah. Baik Ustaz. Nah, sedikit Ustaz, hikmah yang bisa kita ambil nih dari episode ke-18. Proses Islamnya Umar bin Khattab. Gimana Ustaz? Nah, hikmah yang paling besar yang bisa kita ambil bahwa ketika hidayah Allah sudah masuk ke hati seseorang, meskipun hatinya penuh dengan keteguhan, kekuatan, kita kenal dengan penuh kedisiplinan dan lain-lainnya, tapi ketika taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sudah merasuk ke dalam hati, maka insya Allah Islam, iman dan juga ihsan akan kita dapatkan. Maknanya kita memiliki masa lalu yang buruk, memiliki dosa yang banyak, maksiat yang banyak, tapi selama kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, insyaallah hidayah Allah akan diberikan kepada kita. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Sahabat kisah, teguhkan pendirian kita di jalan Allah. Tonton terus konten-konten yang positif dan yang mendidik. Saksikan terus podcast-podcast kami selanjutnya. Hanya ada di Rumah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.